iman kita untuk bertumbuh. Ada yang mengatakan bagaimana memperkuat otot iman kita. Ya, bagaimana dengan mengucap syukur. Iya, saya kesaksian singkat, mungkin lain waktu agak detail, tapi hari ini singkat karena waktunya. Berbahagialah saudara yang masih kena PSBB. Ini saya 1 minggu saya kena lockdown dalam kamar, ya, lockdown tidak bisa kemana-mana. Biasanya masih wirawiri ke Indomaret, kemana, pokoknya ada alasan saja untuk keluar, ya. Tapi dengan kondisi minggu lalu, Sabtu lalu saya terkena berkat, ya, ada berkat sehingga ini lumayan masih bisa lihat, ya. Ini tangan yang telunjuk ini hanya bisa bengkong begini, tidak bisa lurus ini. Ini coba dilihat kulitnya. Apakah masih bisa bersyukur, Bapak Ibu? Ya. Cuman kesaksian singkat. Seandainya, saya yakin Tuhan pasti punya rencana, ya. Kalau hari ini saya masih hidup, itu berarti saya harus mengucap syukur, ya. Seandainya yang kena wajah, semua dada, karena waktu itu api begitu cepat merambat ke semua. Karena saya pakai kaos dan di luar tidak ada orang, saya minta tolong juga tidak ada yang dengar. Yang ada saya api saya tepuki sendiri terus masuk rumah. Sedangkan masuk rumah, akhirnya rumah tahu bahwa saya kebakar, ya. Sakitnya luar biasa, ya. Singkat cerita sampai di kamar mandi dikasih Monica itu air es. Kalau berhenti aja 1 menit, saya sudah teriak nggak kuat, ya. Saking sakitnya, saking panasnya, ya. Sudah dikasih Mevinal, tapi begitu berhenti air dingin langsung panas banget. Ya memang kemudian ada setelah dicelup tepung lumayan, dengan berdoa langsung magnes berkurang, ya. Kemudian mulai HP WA, oh dikasih ini dikasih itu, termasuk dari Dewi kasih itu apa itu namanya salep apa itu salep lidah buaya dan sebagainya. Yang saya mau ngomong sekarang, apakah saat ini di kehidupan kita, mungkin pada waktu 1-2 minggu PSBB ataupun masa pandemi kok di rumah aja. Lah kalau di lockdown betulan bagaimana? Apa yang Tuhan mau? Banyak ya Tuhan berbicara ini itu masing-masing pribadi pasti Tuhan berbicara apa maunya Tuhan. Dengan saya begini juga apa maunya Tuhan, ya. Belum lagi ternyata pendapat yang pertama, kalau melepuh jangan disuntik, jangan dikeluarkan airnya. Ternyata setelah 1 minggu harus diletuskan. Nah itu perjuangan berat lagi, karena yang kelingking ini ada darahnya mestinya. Saya nggak berani, tapi karena dokternya bilang ceplos, ya ceploslah. Jadilah Bugem sama Monica sama Cindy sibuk masing-masing di rumah untuk jadi mantri dan suster. Ya bersyukurlah kita yang hanya nungguin corona. Tapi apa maksudnya? Ya kita coba dilihat 1 Petrus 1:18 ayat 19. 1 Petrus 1:18 ayat 18-19. Saya bacakan aja biar cepat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ditebus di atas kayu salib. Ayat ini kalau dibaca mungkin biasa aja, pada waktu pasca mungkin menjadi kebiasaan. Tapi bagaimana seandainya, ini hanya seandainya membayangkan pasien corona yang tidak ada boleh dijenguk, hidup dan mati di ruang isolasi, bagaimana? Sempat terbesit kemarin waktu saya di jalan, Tuhan, saya hidup atau mati? Karena beberapa detik itu api saya kibaskan, saya tepuk, saya pakai apapun, nggak mati. Apinya nggak mati. Kalau memang ada apa-apa, kira-kira masih ayat ini masih biasa nggak? Atau kita, ya Tuhan, saya sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Sekarang apa maksud Tuhan untuk kita masing-masing pribadi? Kita merenungkan diri, ya. Kalau kita tadi dikatakan bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus yang mahal, tidak bercacat, tidak bernoda. Berarti jangan bikin hidup kita murahan, ya. Karena kita ditebus dengan gratis, tapi jangan bikin hidup kita murahan karena kita punya nilai lebih, nilai yang sangat berharga, dan harganya itu sama dengan harga darah Yesus itu sendiri, ya.